Apakah salah jika bertemu dengannya walau sekejap, dan ternyata ia masih bisa menghadirkan bulan sabit dalam bibirku? Kalau Mas Frans kontek-kontekan sama mantannya, Mbak Lintang marah nggak? Bayu udah tahu apa belum? Apa yang belum kamu ceritain ke aku, tapi kamu udah cerita ke Jis? Aku tuh sama Gis temenan aja. Gis malaikatku. Aku takut kamu kerja terlalu keras untuk jadi sempurna. Padahal kamu udah lebih dari istimewa. Halo teman-teman semua, nama gue Gerardo Tanor. Gue berperan sebagai Angga. Kali ini gue lagi di channelnya Brilio dan akan ngobrol-ngobrol tentang Gis and the Series. Cerita Gis and the Series ini sebenarnya lebih kepada kelanjutan dari filmnya yang dulu, Gis and dan ini juga diangkat dari novel dari Rintik Seduh. Tapi di sini lebih bisa dibilang lebih cerita kedewasaan dari tiap karakternya. Jadi kisah cinta dari Gis, dan Bayu gitu. Tapi di series ini juga banyak karakter-karakter baru seperti aku. Di situ juga banyak sekali konflik-konflik baru juga. Dan kalau misalnya kalian belum pernah nonton filmnya, kalau langsung nonton seriesnya juga it's okay banget karena bisa dimengerti juga tanpa nonton filmnya. Oke, aku di sini berperan sebagai Angga. Nah, karakternya Angga ini dia itu lebih ke komikal, jenaka, dan dia juga icebreaker. Angga itu adalah dokter internship sahabat dari Anne dan Tari gitu. Nah, kalau hubungannya Anne dan Tari, pokoknya kita benar-benar kayak sahabat yang selalu bareng gitu. Kalau perbedaannya sebenarnya, kalau perbedaan dari film dan series ini lebih ke kedewasaan dari karakter tiga main karakter itu, dari Gis, Anne sama Bayu. Jadi kalau dulu kan sebenarnya lebih cerita ke cerita masih mudanya lah gitu bisa dibilang. Di sini juga masih muda, cuma maksudnya di sini udah lebih dewasa dan konflik dari percintaannya juga lebih complicated bisa dibilang, karena kan masih istilahnya kalau dari film yang terakhir kan akhirnya Anne sama Bayu gitu kan. Nah di sini ya gitu deh, harus nonton seriesnya. Oh tentunya banyak banget sih kalau misalnya dibilang mengesankan. Tapi mungkin kalau yang paling mengesankan adalah bagaimana bisa dibilang usaha kita semua sebagai cast dan kru dari series ini berusaha untuk tetap membuat karya di tengah-tengah pandemi dengan hal-hal yang terjadi juga. Dan kalau aku sendiri pengalaman pribadi kan mostly tuh karena dokter internship, jadi syutingnya lebih banyak di rumah sakit, dan rumah sakitnya rumah sakit beneran gitu. Jadi itu yang bisa dibilang itu yang paling mengesankan buat aku sih, karena menjaga protokol selalu tentunya, dan pokoknya banyak banget lah hal-hal yang terjadi yang sangat mengesankan pada saat proses syuting. Semua umur cocok menurut aku. Karena ceritanya ringan, bisa diterima dari setiap umur. Jadi ceritanya nggak yang terlalu 18 plus, bahkan enggak. Jadi anak muda bisa nonton, orang tua juga bisa nonton kalau misalnya mungkin bisa mengingat masa lalunya mungkin dengan proses pencintaan mereka dulu. Jadi dari segala umur menurut aku bisa nonton. Kalau untuk relatable-nya mungkin lebih ke anak-anak muda ya, zaman sekarang, apalagi anak-anak yang labil dalam memilih cintanya, atau anak-anak muda yang lagi didatengin sama mantannya lagi gitu dengan cinta masa lalunya. Itu juga sangat relate sih buat kalian-kalian yang anak-anak muda yang lagi labil. Kalau menurut aku ya, pesan yang mau disampaikan dari Gis and ini adalah
cinta itu mungkin bisa dibilang cinta tuh nggak bisa dilihat dari satu sisi doang, tapi cinta itu bisa dilihat dari banyak sisi yang dimana setiap orang bisa dapetinnya beda-beda. Setiap orang juga ngerti tentang cinta juga beda-beda. Terus di sini juga menceritakan lebih ke pesannya, pokoknya mostly lebih ke cinta, tapi mungkin juga aku bisa bilang dari pengorbanan cinta sejati gitu kali ya. Thank you semua Sobat Brilio udah nonton dan udah hangout bareng aku. Jangan lupa untuk nonton Gisan and the Series cuman di video, di aplikasi video. Jadi jangan lupa untuk download juga aplikasinya. Jangan bajakan, please jangan bajakan. Oke? Hargai seniman-seniman yang sudah berkarya. Oke? See you di Gisan and the Series.